Bang, hari yang kita takutin akhirnya datang juga. RUU KUHP udah disahkan. Menarik nih. Kamu udah baca lah ya postingan bikinan bijak memantau yang ini. Isinya ngeri banget. Kamu boleh pause videonya dan baca lagi kalau lupa seberapa serem tulisan ini. Nah, baru kita bahas itu di hari yang sama RUU-nya langsung disahkan sama DPR. Kita baca, DPR resmi sahkan RKUHP jadi UU. Baru diomongin langsung disahkan. Gercep banget nih kerjanya DPR kalau urusan begini. Masa iya sih kalau aturan yang bikin untung rakyat malah dilama-lamain? Nggak mungkin lah. Netizen komen, giliran UU perampasan aset yang pro terhadap rakyatnya sendiri kagak disahkan. Giliran yang menguntungkan mereka gercep banget. Aku udah di fase capek sama negara sendiri. Rasanya udah nyerah dan pasrah sama negara. Oke, sabar-sabar. Jangan nyerah dulu. Kita cari tahu dulu yang disahkan apa aja. Sama nggak sama yang di postingan bijak memantau yang ini? Saya sama cek Detik dan Kompas. Ternyata UU yang disahkan beda sama yang ada di postingan ini. Beda gimana maksudnya? Versi finalnya udah direvisi lagi. Contohnya, poin nomor 1, yang rakyat bisa disadap sesuka hati. Ini nggak disahkan dan nanti akan diatur lagi di UU lain. Berarti harus kita pantau. Nomor 2, yang nyebut polisi bisa ngebekuin semua jejak digital dan rekening. Ini nggak asal dibekukan aja, tapi harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri. Poin nomor 3, yang bilang HP, laptop segala macam bisa disita tanpa bukti. Ini di versi final juga harus pakai izin Ketua Pengadilan Negeri. Semua bisa kamu baca di artikel Detik yang ini. Makanya Ketua Komisi 3 DPR bilang kalau postingan ini hoax. Yang mana sebenarnya bukan hoax juga. Karena kan postingan ini dibikin berdasarkan draft DPR per tanggal 13 November. Jadi ibaratnya kayak DPR bilang mau belok kiri. Bijak memantau bilang ke semua orang kalau DPR mau belok kiri. Akhirnya DPR malah belok kanan. Terus DPR bilang kalau yang mau belok kiri ini hoax. Setahu saya definisi hoax bukan begitu. Tapi bisa aja saya salah. Soalnya kan saya bukan anggota DPR. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu.